kalau orang yang namanya Abu Lahab, yang sepanjang hidupnya selalu mengingkari Allah, sepanjang hidupnya selalu menentang Nabi, yang sudah dapat setempel langsung akan mati dalam keadaan kafir, akan selama-lamanya dalam neraka. Tetapi karena dalam umurnya ada sesaat saja dia gunakan bergembira dengan lahirnya Nabi, itu pun Allah janjikan, Allah putuskan setiap hari Senin selama-lamanya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang iman, yang sepanjang hidupnya memang betul-betul cinta kepada Nabi, bahagia kepada Nabi, dan mati karena ingin menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara apa yang akan Allah berikan kepada kita? Maka dulu para sahabat betul-betul mereka tampakkan di depan Nabi, mereka tunjukkan di depan Rasulullah bahwa mereka itu benar-benar orang yang gembira. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da'. Telah terbit bulan purnama dari jalan Thaniyatul Wada'. Telah terbit bulan purnama di siang bolong. Kalau orang-orang ketika memandang wajahnya Nabiullah Yusuf, perempuan-perempuan Mesir, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara. Perempuan-perempuan Mesir ketika memandang wajahnya Nabiullah Yusuf, tanpa sengaja mereka mencincang-cincang tangan mereka, mereka memutilasi jari-jari mereka. Tetapi kalau orang memandang wajahnya Nabi, bukan tanpa sengaja, tapi dengan penuh kesengajaan, penuh kegembiraan, penuh kebanggaan, bukan sekedar tangan, tapi mereka siap mengorbankan leher-leher mereka demi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana ketika perang Uhud, ketika seluruh anak panah semua mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam begitu terpojokkan, begitu tertekan, maka Sayyidina Abu Dujanah As-Simaq dengan begitu gembira, dengan begitu bangganya, beliau jadikan tubuhnya, punggungnya sebagai perisai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang anak panah, datang pedang, datang pisau, semua mengarah ke punggungnya, tetapi sedikit pun tidak bergeming dari tempatnya. Karena disitulah puncak kenikmatan, disitulah semakin banyak luka yang datang, semakin nikmat. Inilah bukti cinta kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Qatadah ibnu Nu'man, beliau nggak mau kalah. Kalau Sayyidina Abu Dujanah mengorbankan punggungnya, saya akan mengorbankan wajahku demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menengok ke kanan, dia pun nengok ke kanan. Nabi nengok ke kiri, dia pun nengok ke kiri. Sehingga datang anak panah mengenai matanya sampai keluar dari tempatnya hingga bergelantung di pipinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang matanya. Beliau berdoa, ya Allah, Allahumma inna Qatadata qad awjaha nabika biwajhihi faj'alha ahsana 'ainaihi wa ahaddahuma nadharan. Ya Allah, ini mata telah digunakan untuk membela Nabimu, untuk melindungi Nabimu dengan wajahnya Qatadah ini, ya Allah. Sembuhkan matanya, kembalikan, bahkan jadikan yang lebih baik lagi, ya Allah. Maka setelah dikembalikan oleh Rasulullah ke tempatnya, Sayyidina Qatadah beliau mengatakan, sampai saya ini bingung, mata yang kena itu yang kanan atau yang kiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mencintai Nabi daripada tubuh mereka. Mereka lebih mencintai Nabi daripada keluarga mereka, anak dan istri mereka. Datang perempuan Ansor menjemput mujahid-mujahid yang pulang dari Uhud.
Dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang menjawab, suami kamu, ayah kamu telah wafat dalam perjuangan ini. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak kamu telah gugur dalam peperangan ini. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara kamu telah wafat dalam peperangan ini. Dia mengatakan, saya tanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang mengatakan Nabi dalam keadaan sehat, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Maka perempuan Ansor tadi mengatakan, alhamdulillah, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahainatun. Kalaupun suami saya, saudara saya, anak saya semuanya tewas semua, asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, itu pun sudah menggembirakan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang Sayyidina Thu'ban, tubuhnya tampak kurus, wajahnya tampak pucat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abika maradun am asabaka waja'un ya Thu'ban? Wahai Thu'ban, kenapa tubuhmu itu tampak pucat? Kamu sedang sakit atau kurang sehat? Maka Sayyidina Thu'ban mengatakan, kullu dhalika lam yakun ya Rasulullah ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya bukan sakit, saya tidak kurang sehat ya Rasulullah. Yang membuat tubuh saya kurus, yang membuat wajah saya pucat, ini semata-mata karena cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Saya di rumah dengan anak dan istriku, berbincang-bincang dengan mereka, tapi yang terbayang-bayang selalu wajah engkau ya Rasulullah. Hingga gelora cinta ini tidak akan bisa reda kalau kecuali saya datang untuk memandang wajah engkau langsung, baru akan turun cinta ini ya Rasulullah. Sayyidina Thu'ban mengatakan, tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang betul-betul mengganjal dalam hidup saya ini. Satu perkara yang hampir-hampir mencopot nyawa saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wahai Thu'ban? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Tentu engkau akan tinggal di a'lal firdaus ma'al anbiya wal mursalin. Engkau pasti akan tinggal di surga yang paling tinggi bersama para nabi, bersama para rasul yang tingkatannya sangat tinggi, tinggi puncaknya tingkatan. Sedangkan saya ini siapa ya Rasulullah? Orang yang banyak dosanya, orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Tentu saya akan tinggal fi rutbatin duna rutbatin, tinggal di surga yang paling bawah, paling bawah, paling bawah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa arti kenikmatan surga? Apa arti istana dari emas, istana dari intan? Apa arti 2,5 miliar bidadari? Apa arti sungai dari susu, sungai dari madu kalau di surga tidak bisa memandang wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzas sama, langit pun bergetar karena cintanya Sayyidina Thu'ban tadi. Malaikat Jibril pun diperintahkan untuk menembus 7 petala langit untuk membawa satu ayat yang menghibur. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak akan dikumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka kalau kita ini benar-benar cinta dengan Nabi, innaka ma'amman ahbabta, pasti Allah akan kumpulkan kita bersama mereka di surga Allah nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita manusia yang terbaik.
Sehingga dikatakan wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wa fi riwayatin wa akmalu minka khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna zahirnya, sempurna batinnya. Sehingga seorang penyair beliau mengatakan wa ajmalu minka lam taraqattu aini. Orang yang setampan engkau aku tidak pernah melihatnya. Hadirin yang mulia, sekarang banyak orang yang mengidolakan orang-orang yang ganteng. Betul apa enggak? Ngaku aja kau jadi orang. Nah, kita melihat foto yang ganteng, melihat artis yang ganteng, kita langsung terpesona, kita pajang fotonya, kita idolakan, kita tirukan gayanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita belum mengenal dan belum pernah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tertampan di dunia, tertampan di alam semesta. Sehingga kalau wanita-wanita zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka rela memotong-motong jari-jari mereka. Maka orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya memotong jari mereka, leher mereka diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau wanita-wanita zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka tidak sengaja memotong jari mereka. Kalau mereka sengaja, mereka nggak akan mau. Tapi kalau para sahabat, mereka menyodorkan, mereka rela leher mereka terputus demi untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat ke atas gunung. Maka seorang sahabat, dia menjadikan punggungnya sebagai tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka terpesona, karena mereka jatuh cinta, karena mereka saking cintanya kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini orang yang paling sempurna, paling indah zahirnya dan juga paling indah hatinya. Dikatakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad ala khuluqin azim, atas akhlak yang sangat-sangat agung. Begitu tingginya, begitu sempurnanya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai semua para sahabat radhiyallahu anhum mereka merasa merekalah orang yang paling dicintai baginda Nabi. Hadirin yang mulia, sebaik apapun kita, sebanyak apapun ikram kita, pasti semua orang tahu siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci. Siapa yang kita cintai dengan cinta biasa dan siapa yang kita cintai dengan cinta yang luar biasa. Kita sama kelas, nanti ada satu kita seneng, ada satu yang kita lebih seneng lagi, ada yang satunya kita terlalu seneng dengan dia, semua orang tahu. Itu kalau kita. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sempurnanya, saking tingginya akhlaknya, sampai semua sahabat mulai paling tinggi sampai paling rendah, mereka merasa akulah orang yang paling dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya akhlak baginda Nabi, begitu sempurnanya akhlak baginda Nabi, ditambah lagi begitu sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Orang yang akhlaknya lebih tinggi dari baginda Nabi,
kita tidak akan menemukan untuk selama-lamanya. Maka kita harus bergembira dengan sebenar-benarnya. Dengan anugerah yang besar ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan baginda Nabi kepada kita. Allahumma shalli wa sallim ala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu masih belum. Nanti akan datang satu hari yang begitu genting. Akan datang satu hari yang sangat-sangat mengerikan. Akan datang satu hari yang dimana seorang pun tidak berani mengangkat kepala mereka. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Setiap manusia mereka berpikir dengan dirinya masing-masing. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau begitu sayang kepada kita. Beliau mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi mereka ini mempunyai doa-doa pemungkas. Wa ana akhtabi'u da'wati, dan aku menyimpan doaku untuk mensyafaati nanti pada hari kiamat. Jurus pemungkas baginda Nabi, jurus yang paling rahasia, jurus yang paling tinggi, gak dikeluarkan baginda Nabi. Demi apa? Demi kita semua. Karena baginda Nabi Muhammad SAW beliau tahu umatnya akan banyak yang bermaksiat kepada Allah. Umatnya akan banyak yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatnya banyak yang pendosa. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku adalah untuk ahli-ahli pendosa-pendosa besar dari kalangan umatku, mungkin termasuk kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa pamungkasnya disimpan. Doa pamungkasnya tidak digunakan. Padahal beliau hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Abu Jahal datang, Abu Lahab mengganggu, Abu Sofyan mengganggu, orang Romawi, orang Persia. Mereka berusaha membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi gangguan-gangguan itu tidak menjadikan beliau menggunakan doanya. Disimpan terus, ditahan terus. Demi untuk siapa? Demi untuk kita. Demi untuk kita. Maka alangkah bodohnya, alangkah jeleknya, alangkah rendahnya kalau kita ini tidak berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang mulia, dalam malam hari ini kita harus terima kasih sebenar-benarnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah hadirin. Dengan apa terima kasih kita hadirin? Walaupun dunia milik kita, walaupun surga milik kita, walaupun semuanya milik kita, kita serahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala balasan kita tidak ada bandingan apa-apa dibandingkan dengan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin balasan dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin harta dari kita. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Enggak ingin duit. Rasulullah enggak ingin balasan jasa dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menyaksikan kita mengamalkan agama beliau dengan sebenar-benarnya. Inilah yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, badannya beliau sudah sangat lemah. Maka sholat diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka pagi harinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau membuka tirai jendela rumahnya. Beliau menyaksikan sahabat begitu gagahnya, begitu khusyuknya, begitu tawajuhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimami oleh sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dalam keadaan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum. Beliau kelihatan begitu gembira, beliau kelihatan begitu senang dengan sebenar-benarnya. Itulah pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir kali sebelum sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyaksikan umatnya salat dengan sebenar-benarnya.
Hadirin yang mulia, kita hidup di dunia ini untuk apa? Tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita kecuali hanya untuk menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW.